Sampainya salam, Allah hantarkan pengurus masjid di belakangnya, kemudian ditegur, ini anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kamu dari mana? Saya dari kampung, Pak. Kamu mau apa di sini? Mau sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita, menyayangi kita. Tanda seorang hamba akan diarahkan untuk taat kepada Allah. Salah satu alat ukur ketaatan seorang hamba kepada Allah adalah sholat berjamaah. Sulit rasanya dipercaya ketika orang mengatakan dia hamba Allah, taat kepada Allah, tapi ketika Allah manggil, kemudian dia lebih asik nonton sinetron, asik menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Padahal Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan kepada Allah lah dia akan kembali nantinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal, paling kaya, paling berkuasa, bukan, tetapi seluruhnya kan untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Bapak Imam, pengurus masjid, para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, para ketua RT, RW, seluruh jamaah sholat isya, tarawih, dan insya Allah witir nanti yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat bahagia saya hari ini karena Allah hantarkan saya di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu di masjid. Jadi masjid ini tempat yang paling dicintai Allah. Tentu orang-orang yang bisa datang ke sini, duduk ke sini, tenang, mantap, bahagia, senang di sini adalah ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Tidak mungkin kalau tidak dicintai Allah kok bisa berada di tempat yang dicintai Allah. Subhanallah, saya tidak pernah berencana untuk puasa pertama, tarawih pertama di tahun 2023 ini ada di Masjid Nun. Belum pernah terpikir dan berencana. Tapi begitulah kehendak Allah. Yang berencana belum tentu jadi. Yang tidak berencana kalau sudah Allah takdirkan pasti jadi. Karena di kota Bengkulu juga ada masjid, banyak masjid juga. Kita punya masjid di kota Bengkulu, pemerintah 2, Masjid At-Taqwa. At-Taqwa itu kapasitasnya kalau di dalam bisa 5.000 orang. Kita pernah mengadakan sholat ketika itu sampai 20.000 orang, dalam penuh, halaman penuh, sampai jalan penuh. Dan sekarang kita sedang bangun masjid kedua di akhir jabatan saya di periode kedua, namanya Masjid Merah Putih di Kota Baru. Kapasitasnya kurang lebih kalau di dalam sekitar 3.000, kalau ditambah di luar bisa 20 ribuan. Mohon doanya agar kemudian istiqomah seperti jamaah Masjid Nun, senyumnya seperti senyum jamaah Masjid Nun, ramahnya seperti ramah Masjid Nun. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak bicara banyak karena sebentar lagi kita akan tarawih. Saya ingin mengajak kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi terbaik. Bukan ketika anak kita dikuliahkan di Inggris, di Amerika, di Belanda, bukan. Itu tidak jadi ukuran. Sahabat-sahabat saya banyak anak-anaknya disekolahkan di luar negeri, di Inggris, di Amerika, bangga awalnya.
Tapi ketika anaknya kembali ternyata mimpin sholat tidak bisa. Kalau yang tadi subhanallah imam kita tuh lulusan luar biasa, tidak ada orang tua yang tidak bangga. Bapak dan sekalian, generasi terbaik itu diciptakan di mana? Di masjid. Jadi generasi terbaik itu dilahirkan di masjid. Para sahabat Nabi itu adalah generasi terbaik, di mana mereka dikader, dilatih di masjid. Saya ingin cerita saja malam ini, Bapak Ibu sekalian, di kampung saya ada seorang anak desa, anak petani. Si anak ini begitu semangat ingin jadi orang sukses, ingin sekolah di kota, ingin sekolah setinggi-tingginya. Tapi rasanya nggak mungkin, kalau melihat kampungnya itu nggak mungkin, karena SD saja jaraknya jauh, apalagi SMP, SMA udah ngimpi. Di kampung itu nggak ada yang sarjana, SMA saja mungkin tidak ada. Tetapi si anak ini itu begitu semangat, dan kemudian anak ini menjumpai emaknya di sawah. Kemudian dia katakan, "Mak, saya ingin sekolah, Mak." Makanya emaknya katakan, "Nak, kamu sekolah di mana?" "Saya mau di kota." "Loh, bapak kamu nggak punya uang, emak juga nggak punya uang. Bagaimana caranya kamu bisa sekolah di kota? Kita nggak punya uang." Maka anak tadi katakan, "Mak, saya nggak punya uang. Saya datang kepada emak ini ingin minta doa restu saja. Saya tahu bapak tidak punya uang, emak tidak punya uang. Tetapi saya datang kepada emak ini ingin minta doa dan restu saja." Maka kata emaknya, "Nak, kalau itu yang kamu minta, tekad kamu sudah bulat, bismillah, berangkatlah. Kau bawalah doa dan restu emak dan ayah kamu ini." Maka anak kampung tadi, Bapak Ibu sekalian, tersenyum dan kemudian berangkat ke kota. Lelah sampai di kota, perut sudah lapar, kebingungan, nggak ada yang dituju. Tetapi si anak sama ayahnya sama emaknya ini dibiasakan untuk sholat subuh di masjid. Jadi emaknya kalau ini anak nggak sholat subuh di masjid, murkanya minta ampun, dipukul pakai rotan. Dan anak-anak zaman dulu nggak pernah melawan dengan orang tua, walaupun biru badannya dipukul sama emak, nggak pernah benci sama emak. Jangankan marah, memandang wajah orang tua saja nggak berani. Adab orang dulu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Masjid. Orang tua dulu itu membiasakan anaknya, melatih anaknya untuk selalu ada di masjid ketika sholat berjamaah. Bahkan anak-anak kampung zaman dulu lebih banyak habis waktunya di masjid daripada di rumah, apalagi di tempat permainan. Kadang mandi di masjid, tidur di masjid, cari teman di masjid. Pokoknya hatinya terpaut dengan masjid. Karena orang tua dari kecil itu membiasakan anaknya berhubungan dengan masjid. Maka ketika dia merantau ke kota, di tangan tidak ada uang, tetapi ada ridho dan orang tuanya, maka ketika sampai di kota lapar, dia ingat masjid. Yang memberikan lapar ini Allah, yang membuat badan lelah ini Allah. Sehingga yang dibutuhkan adalah bukan uang tapi Allah. Lalu di mana untuk mencari Allah? Maka datanglah ke rumah Allah. Dia datang, dia cari masjid. Kemudian ketika sampai di masjid, dia ambil air wudu, dia sholat. Sampainya salam, Allah hantarkan pengurus masjid di belakangnya. Kemudian ditegur ini anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. "Dek, kamu dari mana?" "Saya dari kampung, Pak." "Kamu mau apa di sini?" "Mau sekolah." "Terus sudah punya tempat tinggal belum?" "Belum." "Sudah makan?" "Belum juga." "Ya sudah, yuk makan di rumah." Ini sunnah Nabi. Jadi Rasulullah itu biasa di Masjid Nabawi, ketika ada orang datang dari manapun, itu selalu Rasul iklankan, Rasul tawarkan kepada jamaah, ini ada tamu Allah, tamu masjid. Siapa yang ingin mengajak mereka untuk berkhidmat di rumah masing-masing? Maka sahabat itu seluruhnya angkat tangan. Yang kaya, yang miskin, angkat. Bisa dilihat di Al-Quran. Bagaimana kemudian ada satu orang yang miskin, sahabat Nabi, kemudian tidak pernah absen angkat tangan untuk mengajak tamu Allah, tamu masjid tadi ke rumah.
Sampai di rumah kemudian dia sampaikan kepada istrinya, kalau bahasa kita ini, Dek, ini ada tamu Rasul, tamu Allah di masjid, tolong sediakan makanan, Dek. Kata istrinya, Bang, makanan kita nggak ada, Bang. Kamu siapkanlah makanan siapa ya? Punya anak kita, Bang. Yaudah, anak kita suruh tidur, kamu buat tidur, makanan itu kasih ke tamu kita. Dan kemudian kedua suami istri ini meredupkan lampunya agar si tamu tadi tidak melihat kalau sesungguhnya ini orang rumah nggak punya makanan kecuali itu saja. Tapi kemudian mereka pura-pura makan, sehingga tiga tamu pikir ini tuan rumah sedang makan juga menemani, padahal mereka tidak makan. Dan kemudian besok ketemu Rasulullah katakan, wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima jamuannya. Hadirin sekalian, begitulah Islam. Maka Islam dengan kasih sayangnya itu orang berlomba-lomba masuk Islam, bukan karena perdebatan, bukan karena caci maki, bukan karena peperangan, tapi karena Islam itu adalah kemenangan. Islam itu adalah kemuliaan. Orang yang ingin mulia tanpa Islam seperti mimpi di siang bolong. Orang yang ingin berjaya tanpa Islam seperti mimpi di siang bolong. Saya lanjutkan lagi cerita tadi, Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya kemudian si anak muda ini diajak makan. Dan setelah itu diminta untuk tinggal di masjid, untuk membantu pengurus masjid. Dan subhanallah, Allah hari ini kemudian menjadi anak itu menjadi orang yang sukses, baik dunia, insya Allah akhiratnya pun begitu. Pernah satu hari wali kota se-Indonesia beserta dengan Pak Menpan Asman Amnur ketika itu ada kerjasama dengan Korea. Kebetulan salah satunya saya ikut. Saya datang ikut di Korea. Sampai di Korea, saya kepengen betul sholat karena pertama kali di Korea. Saya ingin sholat, saya lagi membiasakan sholat selalu di masjid berjamaah. Saya tanya sama panitianya orang Korea, saya bilang, Mas, bisa nggak tunjukkan saya di mana masjid? Saya ingin sholat di masjid. Dia bilang, Pak, jadwal kami tidak ada mengantar orang ke masjid. Yang ada sekarang diantar ke tempat makan. Saya bilang, tempat makannya ada nggak tempat sholat? Saya mana saya tahu, katanya orang Korea. Akhirnya saya ikut ke sana, dikasihlah makanan terbaik Korea. Udah nggak kemakan lagi. Saya bilang, makannya nanti tolong antarkan saya ke masjid. Dia bilang, Pak, masjid di sini 2 jam. Saya bilang, nggak apa-apa. Bapak bisa bahasa Korea? Tidak bisa. Bapak sudah sering ke Korea? Belum, baru pertama. Saya tidak sarankan, Pak. Loh, kenapa? Karena supir taksi di Korea ini nggak mau tahu bahasa kecuali bahasa Korea. Saya bilang, nggak apa-apa, panggilkan saja taksi, saya ingin naik ke sana. Tapi Bapak terima resiko, saya terima resikonya. Perjalanan taksi 2 jam kurang lebih. Jadi selama di taksi nggak ngomong, cuma doa saja, ya Allah, tolong ya Allah, sampaikan saya. Gimana kita nggak bisa ngomong? Subhanallah. Sekali nanya taksi itu kepada orang di jalan, Allah sampaikan ke masjid di Korea. Sholat saya, Allahu Akbar. Salam selesai, Allah hantarkan satu manusia di belakang saya, namanya Karsul. Dia langsung teriak, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak dari mana? Saya dari Indonesia. Wah, saya Indonesia juga, Pak. Nama saya Karsun, dipeluknya saya. Oh, Mas Karsun, subhanallah, saya bilang. Oh, udah berapa lama, Mas? 30 tahun saya di sini, Pak. Oh, Bapak tadi naik apa? Naik taksi juga. Oh, sudah pulang aja, Pak. Oh, saya bilang, saya pakai apa nanti ke hotel? Oh, udah, mobil masjid ada, Pak. Akhirnya Mas Karsun begitu sikap, ngomong sama orang taksi, pulang dia. Akhirnya dia katakan, Pak, sekarang kita ke ketua DKM. Bapak silaturahim dengan beliau. Datang saya. Tapi memang kalau orang kafir masuk Islam beda dengan kita, Pak. Saya memperhatikan betul ruangannya, memang dia muliakan betul. Kadang-kadang rumah Allah enggak kita muliakan. Kita mengaku Islam tapi belum pernah kita membersihkan masjid. Justru karena kita marah-marah sama pengurus masjid. Pak, masjid jawab pengurus masjid. Tapi tanggung jawab. Jadi kalau mengaku sebagai umat Islam, maka bertanggung jawab terhadap kemakmurannya, terhadap kebersihannya. Kalau masjid kita ini dibersihkan oleh seluruh umat Islam, coba bayangkan di sini mungkin ada 1000 orang. Kalau setiap orangnya punya komitmen untuk 1 jam saja membagi waktu di masjid untuk kebersihannya, saya yakin tidak akan ada debu yang ada di masjid kita ini sekalian. Dan masjid ini tidak akan pernah sepi kalau setiap orang punya komitmen sebagaimana kita punya komitmen terhadap kantor kita yang punya kantor.
Yang punya komitmen terhadap sawahnya yang punya sawah. Yang punya komitmen terhadap tokonya yang punya toko. Setiap hari kita ada di toko, setiap hari kita ada di sawah, setiap hari kita ada di kantor. Kenapa setiap hari kita tidak bagi waktu kita, tenaga pikiran kita ke masjid, walaupun mungkin 1 jam saja? Maka merespon, menyambut pengumuman pengurus masjid tadi, 10 malam terakhir akan ada itikaf. Insya Allah perkenankan saya Pak, sahurnya saya ambil bagian 600 tadi insya Allah. Karena masjid ini pun saya punya tanggung jawab. Karena saya umat Islam, maka punya tanggung jawab terhadap masjid. Dan masjid kita bukan hanya masjid di kampung kita, tapi masjid sesungguhnya ada di seluruh alam. Maka kita punya komitmen terhadap masjid seluruh dunia ini. Maka ketika saya datang ke pengurus masjid Korea tadi, luar biasa, sambutannya hangat betul. Wajahnya beda dengan wajah saya, bahasanya beda dengan bahasa saya, negaranya beda dengan negara saya, keluarganya beda dengan keluarga saya. Tapi ketika bertemu di rumah Allah, punya kalimat yang sama, saudara. Dipeluknya saya subhanallah seperti anak kandung, adik kandung yang sudah ribuan tahun belum pernah ketemu. Saya bilang subhanallah. Kadang-kadang kita Pak, Masya Allah, kita sama Indonesia, wajahnya sama, bahasanya sama. Kadang-kadang satu masjid nggak teguran. Kadang-kadang kita cuma beda tembok, nggak teguran. Dan kemudian kami diterima, subhanallah, hangat ya minta ampun. Dan kemudian setelah itu silakan Pak dipakai saja mobil masjid. Dan setelah itu kemudian Pak Mas Karsun tadi, saya tanya, Bapak kerja apa di sini Pak? Saya ada pertemuan dengan Pak Menpan. Oh itu Pak Rendi Pak. Jadi dari Perindak, jadi petugas negara kita di Korea itu namanya Rendi. Ditelepon Pak Rendi, kami datang ke sana. Kemudian bicara-bicara. Dan setelah itu dia katakan, Pak mana perjalanan dinasnya? Saya cap. Menteri belum saya cap Pak, Bapak duluan saya cap. Asbab masjid. Bapak sekalian, kemudian di perjalanan saya diajak makan sama Pak Rendi. Di mobil saya bicara tentang rumah tangga. Bagaimana kemudian membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah cara Rasulullah. Kurang lebih 1 jam saya ngobrol, dan kemudian saya tersadar karena Pak Rendi diam saja. Setelah itu saya tanya, Pak, mohon maaf saya ini kebanyakan ngomong. Tidak Pak, justru saya ini lagi punya masalah rumah tangga Pak. Pusing saya bagaimana caranya agar istri saya ini bisa menjadi istri yang solehah, agar rumah tangga saya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bingung, pusing saya Pak, karena kami ribut terus, tengkar terus, susah betul Pak. Tetapi dengan cerita Bapak selama 1 jam tadi, inilah solusi dari langit, kata Pak Rendi. Bapak sekalian, begitulah salah satu cerita mengenai manfaatnya masjid. Maka kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, biasakan mereka di masjid. Kalau dari kecil sudah dilatih ke masjid, insya Allah ketika dia dewasa tidak akan cengeng Pak. Hari ini kita sedih melihat anak-anak bangsa kita. Coba kita perhatikan, anak-anak hari ini lebih banyak main di PlayStation daripada di masjid. Anak-anak hari ini mudah sekali marah dengan gurunya, benci dengan orang tuanya, dan tidak sedikit berita-berita di luar yang kemudian ya menceritakannya saja kita sudah tidak sanggup. Karena apa? Karena anak-anak hari ini jauh daripada masjid. Pak, saya mau bawa anak masjid Pak, cuman anak saya sering nangis di masjid. Enggak Pak. Dan mohon kepada pengurus masjid, jangan paksa anak-anak menjadi orang tua. Nabi sedang sholat sujud, cucunya duduk di punggungnya. Nabi tidak marah. Kadang-kadang kalau ada anak yang nangis, ya biasa memang anak-anak begitu. Biarkanlah, nanti ada prosesnya. Bapak sekalian, ini mungkin yang perlu saya sampaikan karena waktu kita sangat singkat. Dan terakhir sebagai penutup, di kota Bengkulu itu ada surat edaran. Surat edaran wali kota, tamu wajib dilayani minimal 3 hari. Apa saja yang dilayani? Semuanya, makan, minum, tidur, pakaian, semuanya dilayani. Bahkan kalau jodohnya tidak ketemu di sini, kita siapkan jodoh di kota Bengkulu. Bagaimana kalau sudah ketemu di sana Pak? Mobil dinas wali kota BD1A Alphard boleh digunakan untuk melamar, gratis. Kalau bulan madunya bagaimana Pak? Rumah dinas wali kota yang baru, kamar tamunya ada 10 kamar, itu bisa digunakan semua. CCTV-nya aman, mati ketika itu, nggak kena. Bapak Ibu sekalian, inilah mungkin sebagai perkenalan dari kami Kota Bengkulu. Dan Kota Bengkulu itu insya Allah, ya mohon doanya, kita targetkan menjadi kota yang religius dan bahagia. Target kita 100% masjid musholah buka 24 jam.
Target kita 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid di musola. Target kita 100% anak-anak menjadi penghafal Quran. Target kita 100% setiap warga yang meninggal itu Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.